struktur hewan dan tumbuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai jaringan pada tumbuhan, khususnya pada jaringan dasar, gitu. Minggu depan, pertemuan ke-12 itu kita akan menyelesaikan, jaringan, yaitu jaringan lanjutannya, jaringan pengangkut dan jaringan, kulit atau jaringan dermal, jaringan pelindung bagian luar. Selanjutnya, 3 pertemuan berikutnya adalah membahas mengenai organ tumbuhan, organ vegetatifnya. Organ vegetatif akan dibahas di pertemuan, sebisa mungkin 1 ya kalau bisa pertemuan ke-14 itu kita membahas sedikit saja sisanya mengenai vegetatif. Selanjutnya pada pertemuan ke-14, 15 itu kita membahas mengenai, struktur generatifnya. Struktur generatif itu, termasuk struktur, bunga, buah, dan biji, gitu. Oke, kita masuk ke presentasinya ya. Jadi jaringan pada tumbuhan, pada ini, kita pada dasarnya kan membahas mengenai struktur tumbuhan. Kita mengamati tumbuhan itu dari luar ke dalam, dan nanti ini yang akan kita bahas yaitu jaringan dasar, jaringan pengangkut, kemudian jaringan pengangkut, dan selanjutnya jaringan pelindung, gitu. Nah, sebelum kita membahas mengenai sampai ke jaringan, kita mengenal terlebih dahulu tumbuhan. Tumbuhan ini apa sih sebenarnya yang menyusun dari organ tumbuhan? Ketika kita melihat tumbuhan, ketika kita melihat tumbuhan secara keseluruhan, yang kita lihat itu kan sebenarnya organ dari tumbuhan itu ya. Yang berada di bagian atas tanah, di atas tanah. Ini kalau dari gambar ini, dari diagram ini adalah diagram secara keseluruhan saja, penyederhanaan. Ini bagian dari tumbuhan itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu shoot system atau bagian yang ada di atas tanah, dan root system yang berada di bawah tanah. Begini. Nah, dari bagian yang ada di atas tanah ini masih dibagi lagi menjadi bagian yang bersifat vegetatif. Di sini mulai dari pucuk meristem apikal di sini, kemudian ataupun meristem aksial, yang aksiler di sini yang ada di tepi, di sela-sela dari bagian dari tumbuhan yang sudah terbentuk, seperti di sini sudah ada rantingnya, kemudian di sini muncul lagi ada tunas, ini disebut tunas aksiler. Organ generatif, organ reproduksi di sini, yaitu bunganya. Nah, sedangkan yang berada di bawah tanah ini adalah fungsinya terkait dengan kekuatan atau bagaimana tumbuhan itu mengkokohkan dirinya di atas tanah, kemudian juga penyerapan nutrisi yang ada di bagian akar. Nah, yang kita pelajari pada hari ini adalah apa yang sebenarnya menyusun dari seluruh organ ini. Apakah ada apakah semua sama atau ada perbedaan atau bagaimana? Oke. Ketika kita mengamati makhluk hidup, itu baik hewan, tumbuhan, ataupun mungkin fungi, jamur, yang lainnya, yang kita amati itu adalah dari luar ke dalam. Jadi kita mengamati apa yang ada di luar sampai ke dalam. Yang pertama kita lihat biasanya tadi organ, mulai dari daun, batang, kemudian bunga, buah, sampai akar. Kenapa kok saya sebutkan akar ada di bawah? Karena beberapa akar tidak bisa kita lihat tentunya, karena kan berada di dalam tanah. Namun ada struktur-struktur akar yang akar-akar adventitif yang tidak berada di dalam tanah, dia tumbuh di permukaan tanah dan menjalankan fungsi-fungsi yang lain yang berbeda dengan dasar akar, gitu.
Jadi misalnya fungsinya tetap misalnya sebagai penguat untuk sebagai tiang panjangnya, eee, tumbuhan bisa berada di dalam tanah dan menegakkan strukturnya kokoh. Nah, tetapi dia tidak berada dalam tanah misalnya. Dia akar yang berfungsi untuk memberikan kekuatan lagi, tapi munculnya tidak dari bagian yang ada di dalam tanah, melainkan pada dari batang. Nah, itu yang disebut dengan akar adventif. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat secara langsung akar itu strukturnya bagaimana, namun akar berada di dalam tanah, maka kita tidak bisa mengamati secara langsung kecuali kita membukanya, gitu. Namun, secara umum juga kita bisa mengenal tumbuhan itu pembagian jenis-jenis tumbuhan, berdasarkan bijinya, yaitu ada tanaman dikotil dan juga monokotil. Nah, dari situ dari karakter yang sudah kita pelajari secara gambaran umum kita tahu bahwa kalau tanaman dikotil akarnya misalnya tunggang, kemudian kalau, eee, akar yang, monokotil akarnya bersifat serabut. Nah, pada jaringan ini adalah apakah kalian tahu bahwa semua struktur ini disusun oleh jaringan-jaringan yang sama? Jaringan yang sama artinya bagaimana? Berarti pada bagian daun, bagian batang, dan juga pada bagian akar, semuanya memiliki 3 kelompok jaringan ini, jaringan dasar, jaringan dermal atau jaringan pelindung bagian luar, dan jaringan pengangkut, gitu. Baik pada bagian daun, bagian batang, maupun bagian akar, jika kita telaah secara anatominya, maka kita akan dapat melihat bahwa pada bagian daun ada jaringan epidermis. Pada bagian daun ada jaringan dasar, jaringan parenkim. Pada bagian batang juga terdapat jaringan parenkim, jaringan dermis. Dan juga pada ketiga bagian ini bisa juga kita amati terdapat jaringan pengangkut xilem dan floem di sini. Yang merah ini adalah xilem, yang biru ini adalah floem. Pada bagian daun terdapat xilem dan floem, pada bagian batang juga, dan juga pada bagian akar. Meskipun susunannya tidak sama. Ini yang kemudian nanti akan kita bahas di bagian organ. Yang menunjukkan bahwa setelah semua organ itu punya jaringan yang sama, namun kenapa kok kadang ketika kita mengamati preparat irisannya, kok kita tidak menemui penampang yang sama dari satu organ ke organ yang lain, gitu. Itulah struktur yang spesifik dari tiap organ. Oke. Ya, ground tissue ini yang akan kita bahas minggu ini, jaringan dasar yang menyusun sebagian besar dari organ tumbuhan. Jadi tumbuhan, baik tumbuhan, yang bersifat herba, artinya herba itu adalah basah, tidak berkayu atau hanya sedikit sekali berkayu, itu sebagian besar disusun oleh jaringan dasar. Baik tanaman yang herba maupun yang berkayu, sebagian besar disusun oleh jaringan dasar. Jaringan dasar ini dibagi menjadi 3 kelompok jaringan. Yang pertama adalah jaringan parenkim, adalah jaringan tanaman yang paling basic. Ini adalah jaringan tanaman yang pertama kali, jaringan tumbuhan yang pertama kali terdiferensiasi dari jaringan meristem. Nah, jaringan meristem baik pada hewan maupun tumbuhan merupakan, jaringan yang terus membelah atau sel yang terus membelah, tidak terdiferensiasi, memang fungsinya untuk perkembangan, pertambahan tinggi, pertumbuhan yang cenderung bersifat vegetatif, gitu. Kemudian, ya, jaringan parenkim adalah most common plant cell types. Jadi kebanyakan sel pada tumbuhan itu adalah jaringan parenkim, gitu. Dan dapat menunjukkan sifat totipotensi. Nah, sifat totipotensi ini dimiliki umumnya dimiliki oleh sel meristem. Kan tetapi pada tumbuhan, ini yang membedakan tumbuhan dengan hewan. Pada hewan tidak memiliki sifat totipotensi. Kemungkinan hanya pluripoten atau omnipoten, sedikit saja. Artinya
dari 3 tingkatan potensi tadi, yang paling tinggi adalah totipotensi. Apa yang dimaksud dengan totipotensi? Jadi, jaringan parenkim ini meskipun dia bukan jaringan, meristem, jaringan meristem itu kan jaringan yang muda yang aktif membelah. Jaringan parenkim ini merupakan jaringan dewasa, artinya dia, sel-sel pada jaringan parenkim ini dapat melaksanakan semua aktivitas metabolisme sel secara utuh gitu. Ya, semua organelnya sudah lengkap, kemudian ukurannya juga sudah memenuhi untuk sel dapat melaksanakan aktivitasnya secara, penuh begitu. Tetapi ternyata tetap memiliki totipotensi. Pada, tumbuhan, jaringan parenkim ini jika diambil kemudian ditanam atau diletakkan di media kultur jaringan yang sesuai dengan komposisi hormon yang tepat, maka dia akan bisa membentuk atau berdiferensiasi menjadi sel apapun yang ada di tumbuhan, gitu. Jadi bisa berdiferensiasi membentuk kemudian akar saja, membentuk seluruh jaringan akar, jadi membentuk struktur akar dan seluruh jaringannya, tunas dan seluruh jaringannya. Ada yang bisa langsung membentuk struktur tunas untuk pembungaan juga dengan seluruh jaringannya. Jadi pada jaringan parenkim ini, berbeda dengan meskipun disebut dengan jaringan dasar, ini memiliki karakter yang sangat berbeda dengan, hewan. Jadi, ini yang juga menjadi ciri khas dari sel dasar pada tumbuhan. Hal ini terkait dengan bagaimana tumbuhan akan beradaptasi ketika terjadi stres, karena tumbuhan sekali lagi adalah organisme yang sesil. Yang dimaksud dengan organisme sesil artinya dia berdiam di tempat dan tidak memiliki aktivitas mobilitas. Nah, ini yang membedakan tumbuhan dengan, organisme tingkat tinggi lainnya. Ini adalah, jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Kalau dilihat dari slide ini, saya membagi menjadi 2 box yang berbeda. Karena pada jaringan parenkim merupakan jaringan yang bersifat dasar. Fungsinya adalah fungsi dasar sel tumbuhan, menjalankan metabolisme sel tumbuhan, serta jaringan pengisi untuk tiap bagian-bagian dari, organ tumbuhan. Nah, berikutnya adalah jaringan kolenkim dan sklerenkim ini memiliki fungsi yang berbeda dengan jaringan parenkim. Nah, ini saya sebut jaringan kolenkim dan sklerenkim ini sebagai supporting duo, karena fungsi utama dari kedua jaringan ini adalah untuk mensupport, untuk mengokohkan, untuk, mendukung struktur-struktur bagian dari, tumbuhan yang lain gitu. Di sini kita perhatikan ada 2 kelompok. Yang pertama adalah jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim ini dari semua jenis sel tumbuhan tadi, jenis jaringan tumbuhan tadi, yang paling sedikit, menyusun dari, keseluruhan tubuh tumbuhan adalah jaringan kolenkim. Beberapa tumbuhan juga ada yang tidak menunjukkan secara jelas adanya jaringan kolenkim. Artinya jaringan kolenkimnya tidak dimiliki di seluruh bagian dan juga kalau kita amati secara detail tidak tampak di semua bagian. Jadi misalnya pada bagian batang umumnya ditemukan jaringan kolenkim, ini pun tidak semua bagian batang ini muncul jaringan kolenkimnya. Jadi jaringan kolenkim ini cenderung hanya sedikit sekali dimiliki dan oleh beberapa jenis tumbuhan tertentu begitu. Berikutnya adalah yang menjadi ciri khas dari kedua jaringan ini adalah penebalan dinding sel. Akan tetapi penebalan dinding sel pada jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim ini berbeda. Kolenkim penebalan dinding selnya adalah dinding sel primer dan juga dapat mengalami penebalan yang tidak merata. Jadi jika bentuknya sel itu seperti ini, maka tidak keseluruhan dari bagian sel ini yang akan misalnya bentuk sel seperti ini ya, tidak keseluruhan dari bentukan persegi ini yang mengalami penebalan.
bisa jadi hanya di sudut-sudutnya, atau di bagian atas dan bagian bawah, atau di bagian tepi sampingnya, atau malah atau keseluruhan secara penuh. Jadi tidak semua jaringan kolenkim itu memiliki penebalan dinding yang merata, begitu. Dan yang perlu dicatat, yang membedakan kedua jaringan ini berikutnya adalah bahwa jaringan kolenkim ini adalah jaringan hidup. Jaringan hidup artinya ya dia bisa sel ini dapat melaksanakan berbagai macam proses metabolisme pada yang diperlukan pada sel tumbuhan seperti itu. Sedangkan jaringan sklerenkim ini menyediakan dukungan, kemudian proteksi, perlindungan, serta mendukung transport air di dalam tubuh tumbuhan. Paling banyak bentukan dari jaringan sklerenkim ini adalah serat. Ini kita sering melihat ya, tumbuhan itu memiliki banyak serat pada bagian batangnya khususnya. Ini memiliki fungsi sebagai pelindung dan penyokong. Dapat terletak di mana-mana, dapat terletak di daerah jaringan parenkim, di antara jaringan pengangkut, vascular tissue, dan lain-lain, gitu. Ini adalah diagramatis secara umum. Jadi jaringan parenkim, kalau kita lihat dari dinding selnya, kalau jaringan parenkim, dia hanya punya primary cell wall, tidak mengalami penebalan. Atau hanya sedikit sekali jaringan parenkim yang terdiferensiasi sampai ada penebalan dinding sel primernya, gitu. Ini sudah mature, meskipun dia totipotensi atau pluripotens, ini merupakan jaringan matur, jaringan dewasa, bukan jaringan muda seperti jaringan meristem. Sedangkan berikutnya jaringan kolenkim, ini tadi memiliki dinding sel primer saja, hubungan antar selnya ini nanti melalui plasmodesmata, kemudian merupakan sel dewasa. Gitu. Sedangkan jaringan sklerenkim, penebalannya adalah penebalan dinding sel sekunder. Penebalan dinding sel sekunder ini tersusun oleh lignin, oleh senyawa lignin. Mungkin nanti akan dipelajari di kimia organik ya, mengenai struktur karbohidrat dan juga lignin itu bukan karbohidrat ya. Jadi ini lignin merupakan senyawa metabolit sekunder yang menyusun dinding sel sekunder, dapat menebal dengan pola yang berbeda-beda, artinya bisa artinya bisa menebar secara keseluruhan maupun memiliki pola-pola tertentu. Nah, jaringan sklerenkim di sini yang paling berbeda adalah dia merupakan jaringan yang mati. Jaringan mati ini artinya setelah membelah, kemudian mengalami proses pendewasaan, pematangan, pembentukan dinding sel primer dan juga dinding sel sekunder. Nah, semakin lama ruang dalam sel ini akan semakin kecil dan pada akhirnya sel sklerenkim ini akan mati. Yang tersisa adalah dinding selnya, struktur dinding selnya. Kalau pada gambaran di sini, kita bisa lihat bahwa dinding sel, bahwa sel-sel parenkim ini ukurannya biasanya besar dan juga karena tidak memiliki dinding sel, tidak mengalami penebalan dinding sel primer, maka akan lebih mudah mengalami pembesaran. Artinya sel itu akan memanjang atau bertambah volumenya. Ini akan lebih mudah, sifatnya akan lebih cenderung plastis, bisa berkembang semakin besar, namun tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Dan jika diamati secara longitudinal, bentuk selnya seperti ini. Dan kita bisa mengamati bahwa di antara sel-sel parenkim ini terdapat ruang antar sel. Berikutnya adalah jaringan kolenkim. Pada jaringan kolenkim ini yang berwarna putih ini adalah penebalan dinding selnya.
Nah, kita bisa lihat bahwa penebalan dinding selnya tidak merata. Ada yang menebal pada bagian sudut sehingga tidak lagi terbentuk celah antar sel. Ada yang kemudian nanti penebalannya yang pada bagian yang saling berhimpitan dengan sel yang lainnya. Dan jika kita lihat secara longitudinal atau kita membentuk irisan membujur, maka akan tampak bahwa struktur dari jaringan kolenkim ini lebih tertata rapi karena adanya penebalan dinding sel tersebut ketimbang jaringan parenkim. Nah, selanjutnya ada jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim tadi sudah saya sebutkan bahwa secara umum dapat terbentuk mayoritas dalam bentuk serat. Dalam bentuk serat ini seluruh dinding selnya mengalami penebalan dengan penebalan sekunder, tetapi memiliki pola yang bervariasi. Selain dalam bentuk serat, dapat juga dalam bentuk butiran-butiran yang disebut dengan skleroid. Yang mungkin kalau kita sering merasakan itu pada buah pir. Kalau kita makan buah pir, kita merasakan ada butiran-butiran di buah pir tersebut. Nah, itu adalah butiran-butiran skleroid. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang apakah gambarnya terlihat jelas? Karena ini kecil-kecil ya, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jaringan parenkim. Kita masuk ke jaringan parenkim. Jaringan parenkim tadi adalah jaringan dasar. Jaringan dasar artinya kalau kita lihat di sini, ini adalah struktur batang pada tanaman mugwort atau artemisia. Nah, pada batang artemisia ini menunjukkan ciri khas dari batang dikotil. Artinya ini di sini ada pada bagian dilapisi oleh epidermis pada bagian terluar. Kemudian nanti ini ada tampak bagian gelap-gelap di sini, ini adalah jaringan kolenkim yang menyusun menguatkan bagian terluar dari epidermis dan bagian terluar dari jaringan parenkim. Atau dia menjadi pelindung kedua setelah epidermis. Lalu kita bisa melihat di sini ada berkas-berkas pengangkut. Nah, berkas-berkas pengangkut yang tersusun secara rapi melingkar struktur yang berada di tengah ini yang disebut dengan pit atau silinder pusat. Nah, silinder pusat ini merupakan jaringan parenkim semua. Ini terisi oleh jaringan parenkim, tersusun oleh jaringan-jaringan parenkim. Inilah yang menyebabkan kadang kita menyebutkan jaringan parenkim itu sebagai jaringan pengisi. Di antara sel-sel yang memiliki fungsi-fungsi yang lain, penghubungnya adalah jaringan parenkim. Nah, bentuk selnya tadi ukurannya bisa bervariasi karena tadi sel parenkim itu dinding selnya tipis, relatif tipis, tidak mengalami penebalan dinding sel primer maupun sekunder, maka sel-sel pada jaringan parenkim ini lebih bebas untuk dapat mengalami pembesaran atau pertumbuhan sel. Jadi ukuran selnya bisa bertambah besar maupun dalam artian memanjang atau volumenya atau secara diameternya juga membesar. Selnya bisa bervariasi tapi ya tidak sangat berbeda sekali begitu. Terus kita bisa lihat di sini ini ada ruang antar sel. Nah, selanjutnya ini adalah contoh letak jaringan parenkim pada bagian akar. Berbeda dengan batang, nah ini kita bisa lihat ya, ini batang, ini struktur anatomi batang, ini struktur anatominya akar. Kalau pada batang kita bisa melihat, ini batang dikotil, keduanya sama-sama dikotil ya. Kita bisa melihat bahwa struktur jaringan pengangkutnya ada di tepi membentuk cincin seperti ini, sedangkan pada akar jaringan pengangkut justru terpusat di bagian tengah, dikelilingi oleh jaringan yang disebut dengan korteks. Nah, jaringan korteks ini adalah jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini jadi letaknya adalah jaringan epidermis, kemudian ada sedikit kolenkim di sini, baru korteks di sini adalah jaringan dasarnya.
dengan jaringan pengangkutnya ada di bagian tengah. Nah, ini yang ditunjukkan pada gambar ini adalah bahwa di dalam sel-sel parenkim ini terdapat organel-organel yang seperti yang kita bahas minggu lalu, yaitu ada plastida. Di sini bisa dilihat ada plastida-plastida yang berwarna merah. Plastida yang memiliki pigmen lain selain klorofil disebut dengan apa? Ada yang bisa menyebutkan plastida apa yang ada di dalam sel ini? Kalau dilihat dari warnanya. Halo? Apakah ini plastida yang berpigmen atau warna ini muncul karena yang lain? Ya, coba ada yang bisa menjawab? Coba Teresa? Halo, Teresa? Ya, kira-kira kalau dari tampilan ini, yang berwarna merah-merah ini apa ya? Plastida apa? Ini pada bagian akar. Kromoplas mungkin, Bu. Kromoplas, oke. Ada lagi yang lain yang punya pendapat? Apakah semua setuju dengan Teresa kalau ini adalah kromoplas? Setuju? Oke, ini bukan kromoplas ya. Oke, jadi saya untuk mempersingkat waktu juga. Jadi ini bukan kromoplas meskipun berwarna merah. Coba diingat, ini tadi adalah bagian akar. Ya, memang ada akar yang memiliki kromoplas. Contohnya adalah wortel misalnya, atau tanaman pit. Pada bagian akarnya mengalami pembesaran, kemudian mengalami deposit, ada apa namanya zat warna di situ sehingga kita bisa menemui wortel berwarna orange, ada wortel yang warnanya agak ungu, ada wortel yang cenderung tidak berwarna, warnanya pucat mirip lobak begitu. Atau kita juga bisa mengamati seperti tanaman bit yang pada akarnya tersebut terdapat warna merah itu. Akan tetapi pada gambar ini yang warna merah ini merupakan butir-butir dari pati. Munculnya warna merah ini adalah karena pada proses pembuatan preparat kita pelajari minggu lalu mengenai dinding sel. Dinding sel itu kan bersifat transparan ya. Jadi dan tidak semua jaringan pada tumbuhan itu memiliki pigmen. Contohnya akar ini tadi, kalau kita lihat akar pada banyak tanaman cenderung berwarna putih atau pucat atau putih kekuningan karena terkena oleh tanah dan sebagainya, atau kecoklatan seperti itu. Tapi ketika kita cuci bersih bagian akar tersebut, rata-rata bagian akar akan berwarna putih bersih. Nah, kalau kita hanya mengamati begitu saja, maka kita akan sulit membedakan mana sel yang apa, mana sel apa, dan kita tidak bisa mengamati struktur anatominya. Maka dalam proses pembuatan preparat semacam ini, akan ada treatment penambahan bahan-bahan kimia yang bisa bereaksi membentuk warna. Nah, pada gambar ini, reagennya akan menunjukkan warna merah jika bereaksi dengan pati. Jadi butiran-butiran di sini ini merupakan butiran-butiran amiloplas yang di dalamnya terdapat pati. Nah, atau starch. Nah, yang
pati ini nanti bereaksi dengan ini tadi bereaksi dengan reagen tertentu sehingga reagennya biasanya iodin, warnanya akan cenderung ungu merah begitu. Nah, ini seperti ini. Sehingga kita bisa mengamati bahwa di dalam jaringan parenkim itu, jaringan parenkim bisa berfungsi sebagai penyimpanan makanan. Di sini ada cadangan makanan berupa pati, kemudian bisa juga di sini ada yang mengalami penebalan. Pada beberapa kasus, ini jarang sekali terjadi, ini merupakan termasuk kasus khusus. Jadi pada jaringan tertentu mengalami penebalan. Pada tanaman lili di sini, pada bagian endospermanya. Kemudian ada juga yang kemudian membentuk struktur yang berongga-rongga. Ini merupakan celah antar selnya. Jadi bukan sel yang kosong ini adalah dinding selnya, bukan, melainkan pada bagian rongga-rongga yang tampak bolong-bolong berwarna putih ini merupakan rongga-rongga atau ruang antar sel. Yang kalau kita lihat di gambaran pada batang, struktur batang yang dasar seperti ini, mungkin celah antar sel itu kecil sekali, hanya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada ukuran selnya. Sedangkan pada jaringan pada gambaran ini yang bulat-bulat kecil ini adalah selnya. Nah, sel-sel ini akan tersusun beruntai sehingga membentuk celah antar sel yang besar-besar, lebih besar daripada ukuran selnya. Nah, berbeda lagi dengan gambar yang di bawah ini. Bentuk selnya tidak sama, artinya tidak bulat-bulat dan tersusun seperti rantai sehingga membentuk rongga-rongga semacam ini, tidak. Melainkan bentuk sel epidermisnya akan terspesialisasi lagi membentuk seperti bintang. Karena bentuknya yang seperti bintang berkaki-kaki seperti ini, jadi ini kalau kita lihat ini adalah bagian selnya dan ini ada selnya ini memiliki pembentukan bentukan seperti kaki, seperti bintang begitu, yang jika bertemu, jika ini saling berhimpitan pada bagian kaki-kakinya ini, maka akan terbentuk rongga. Ini merupakan modifikasi dari parenkim menyesuaikan dengan fungsinya. Seperti itu. Oke. Sebelum saya lanjut ke jaringan pengangkut, apakah ada yang jaringan penguat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ketika saya menjelaskan misalnya terlalu cepat sehingga tidak bisa diikuti, silahkan. Ibu, saya mau nanya. Ya, silahkan. Kan tadi yang Ibu bilang kan akar tuh buat penguat tanaman kan, Bu? Kalau misalnya akarnya pohon beringin tuh gimana ya, Bu? Yang gantung-gantung gitu. Oke, jadi struktur akar, ya jadi akar itu ada akar pokok atau akar utama yang memiliki fungsi utama, yang kalau kita lihat pada gambar ini yang ada di bawah tanah di sini. Nah, ini adalah akar utama yang berfungsi untuk penyerapan nutrisi, penyerapan air, serta pengokohan tanaman begitu. Nah, pada berbagai jenis tanaman, akar ini pun juga ada yang bermodifikasi, artinya tidak hanya tumbuh pada bagian pangkal batang saja, melainkan bisa tumbuh pada bagian batang yang lainnya, membentuk struktur akar seperti halnya pada pohon beringin. Nah, akar-akar tersebut memiliki berbagai fungsi yang lain selain dari fungsi akar. Biasanya terkait dengan penguat, kemudian ada juga yang berkaitan dengan pertukaran gas, akar nafas, kemudian ada akar gantung, itu ada lagi untuk penyesuaian struktur tumbuhan, penyeimbang bentukan tumbuhan, dan lain-lain. Ada yang kemudian akarnya malah muncul dari permukaan tanah, ini akar nafas. Ada yang kemudian akar itu tumbuh atau muncul pada bagian batang, tapi masuk lagi
ke dalam tanah, dan kalau pada kasusnya tanaman beringin, akar itu tumbuh pada bagian ranting-ranting, bukan ranting ya, dahan dari tanaman beringin itu sendiri dan turun ke bawah. Sebenarnya kalau pada akhirnya akar tersebut menyentuh tanah, maka dia akan berfungsi sebagai penguat lagi. Dia akan menguatkan struktur tanaman beringin tersebut. Dan perlu diingat, tanaman beringin itu bukan pohon yang batangnya pokok seperti mungkin mahoni begitu, atau pohon mangga begitu. Kalau pohon mangga kan jelas ya batangnya itu tunggal begitu besar dan langsung tumbuhnya mengarah ke atas. Nah, sedangkan pada tanaman beringin, pohon yang terbentuk, yang tampak bentukan pohon yang kita lihat pada tanaman beringin itu merupakan akumulasi dari beberapa dari percabangan batang-batang tanaman beringin tersebut yang pada akhirnya membentuk struktur pohon yang tampak besar dan rimbun. Jadi bukan pohon yang satu dengan satu batang saja yang kemudian tumbuh besar dan membentuk struktur pohon, melainkan beringin itu pada dasarnya adalah tanaman yang cenderung bersifat merambat. Jadi itu adalah mekanisme bagaimana tanaman beringin itu dapat mempertahankan bentuknya atau strukturnya. Seperti itu. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, bagaimana Bu kita tahu bahwa yang menjuntai-juntai itu adalah akar, batang, itu. Yang membedakan antara lain adalah struktur anatominya juga, struktur morfologinya juga. Ada perbedaan struktur morfologi dan juga anatomi antara dahan atau ranting dengan akar yang tumbuh di bagian selain pangkal batang. Akar-akar yang sedemikian disebut dengan akar adventitif. Begitu. Oke, bagaimana Rebecca? Berarti kalau misalnya akar yang gantung itu diamati secara morfologi anatominya itu berarti sama kayak akar tanaman yang lain ya Bu? Iya, jadi ada strukturnya khusus. Kalau saya tunjukkan di sini ya. Nah, ini adalah gambaran umum dari, gambarnya kecil ya, mungkin nanti kalau di PPT akan saya tata biar lebih besar untuk yang di si pijar. Ini struktur batang itu berbeda secara anatomis dengan pada akar. Kalau di batang kita bisa lihat bahwa ini tadi contohnya adalah susunan dari berkas pembuluhnya. Pada berkas pembuluh pada batang ini tersusun sedemikian rupa. Kalau batangnya dikotil, ini akan tersusun dalam bentuk melingkar seperti cincin seperti ini. Jadi melingkari satu silinder pusat yang disebut dengan melingkari silinder pusat. Sedangkan kebalikannya pada struktur akar, jaringan pengangkut itu ada di bagian tengah. Kalau ini mungkin kebetulan jaringan pengangkutnya kecil, jadi pada ujung-ujung akar, sehingga tampaknya bagian korteksnya lebih tebal dan jaringan pengangkutnya kecil. Namun pada bagian akar yang cenderung mendekati batang, bentukan berkas pengangkut ini akan semakin besar, namun letaknya tetap berada di tengah. Inilah yang kemudian menjadi salah satu struktur pembeda mana batang, mana akar, khususnya pada bagian akar-akar adventif yang tidak tumbuh pada pangkal batang tanaman. Gitu. Ini adalah contoh, salah satu contoh pembedanya antara akar dan juga batang. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Rebecca. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan dulu. Kita lanjutkan mengenai pembahasan kolenkim. Nah, ini bagian pertama dari supporting duo. Jadi jaringan yang berfungsi sebagai penyupport atau penyokong.
Jaringan kolenkim ini merupakan jaringan jaringan yang bersifat sebagai penyokong, itu dikatakan sebagai jaringan mekanis, artinya dia berfungsi secara mekanik untuk menyusun bagian tumbuhan tersebut. Mudahnya kalau kita ibaratkan sebuah rumah, maka jaringan-jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim ini seperti tiang-tiang panjang atau yang dicor pada bagian rumah. Jadi harus kuat sendiri sebelum kita membangun bagian-bagian yang lain dari rumah tersebut, seperti dinding dan sebagainya. Nah, ini adalah jaringan kolenkim dan juga jaringan parenkim, sklerenkim. Khusus untuk jaringan kolenkim, seperti yang saya sebutkan dijelaskan di PPT sebelumnya, bahwa jaringan kolenkim ini merupakan jaringan yang paling sedikit ditemukan pada tumbuhan. Bahkan umumnya hanya dapat ditemukan pada kelompok Angiospermae. Angiospermae ini tumbuhan berbiji, berbunga, berbiji. Ya, jadi kalau kita bisa mengatakan Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji juga, tapi bijinya terbuka dan tidak berbunga, bentukan organ reproduksinya bukan bunga, melainkan strobilus. Sedangkan pada tanaman Angiospermae bentuk organ reproduksinya adalah bunga. Gitu. Nah, ini kolenkim kebanyakan hanya ditemukan pada Angiospermae. Jadi pada tanaman misalnya seperti pinus-pinusan, tanaman pinus, kemudian pada melinjo itu termasuk Gymnospermae, ini akan jarang kita temukan bentukan kolenkim, adanya jaringan kolenkim. Nah, jaringan kolenkim ini harus mensupport, maka dia mengalami penebalan dinding sel, namun hanya dinding sel primer, tidak terjadi lignifikasi. Lignifikasi adalah pembentukan senyawa lignin, merupakan senyawa yang menyusun dinding sel sekunder. Jadi pada penebalan dinding sel itu umumnya hanya tersusun oleh selulosa dan juga pektin. Dan juga ini dikatakan dari largely hydrated cellulose, artinya selulosanya ini, jadi ini ada selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Hydrated cellulose ini adalah selulosa yang mengikat air, sehingga struktur dinding selnya pun ini tidak kaku. Dia masih memungkinkan untuk sel tersebut mengalami pembesaran atau pemanjangan. Nah, ini ada lagi satu keterangan bahwa relatively inexpensive produce due to lack of secondary cell walls. Karena tadi yang saya jelaskan bahwa lignin yang menyusun dinding sel sekunder merupakan senyawa metabolit sekunder, merupakan senyawa metabolit sekunder, artinya diproduksi di jalur yang berbeda dengan jalur metabolisme primer. Metabolisme primer itu yang terkait dengan 4 senyawa metabolis utama pada makhluk hidup, yaitu karbohidrat, lemak, kemudian asam nukleat, dan juga protein. Nah, senyawa-senyawa yang dihasilkan di luar jaringan metabolisme ini bukan energi yang lebih untuk dapat dihasilkan. Maka lebih banyak bahan baku yang perlu digunakan, kemudian lebih banyak enzim yang perlu digunakan untuk menghasilkan senyawa tersebut, sehingga bisa dikatakan mahal istilahnya bagi metabolisme tumbuhan. Kan tapi pada dinding sel kolenkim ini dikatakan inexpensive karena penebalan dinding sel primer ini umumnya oleh selulosa, hemiselulosa, dan juga pektin, yang ketiganya ini merupakan senyawa karbohidrat. Ya, senyawa karbohidrat termasuk dalam metabolisme primer ini relatif lebih sedikit energi yang perlu dikeluarkan untuk memproses keempat senyawa metabolit primer ini tadi. Berikutnya adalah reasonably stretchable, artinya masih dapat mengalami pembesaran.
Akan tapi pembesaran atau penambahan volume atau dalam bentuknya sel mengalami pemanjangan ini bersifat plastis, artinya ketika sudah membesar ya sudah, tidak bisa kembali lagi ke ukuran yang semula. Itu yang disebut dengan plastis. Seperti kita kalau menarik plastik pembungkus makanan itu, kalau kita bisa menariknya, bisa membuat menjadi lebih panjang, tapi kita nggak bisa mengembalikan lagi ke bentuk semula. Berbeda dengan karet kita bisa menariknya dengan ukuran yang lebih besar daripada awalnya, namun ketika kita sudah melepaskan tarikan tersebut, dia akan kembali ke bentuk semula atau kurang lebih ukurannya sama seperti semula. Ya, saya lanjutkan. Di manakah terus kita bisa menemukan jaringan kolenkim? Jaringan kolenkim ini ada yang menyebutkan juga sebagai jaringan penguat untuk jaringan muda. Jaringan yang masih aktif membelah, masih masih terus berkembang. Nah, maka jaringan kolenkim ini banyaknya ditemukan pada jaringan atau organ yang berumur pendek dan aktif melakukan ekspansi, pembelahan sel, pembesaran sel, dan sebagainya. Contohnya seperti petiola atau tangkai daun, yang kalau kita tahu tangkai daun itu kan terbentuk awalnya ukurannya mesti kecil, lalu semakin lama semakin membesar, semakin membesar, semakin membesar. Dan daun itu juga dapat mengalami pengguguran. Nah, maka akan tapi daun tersebut tetap membutuhkan struktur support atau struktur yang dapat mendukung bentuk dari daun tersebut sehingga tidak layu sebelum atau tidak patah, tidak rusak sebelum waktunya. Nah, disinilah kolenkim berperan untuk sebagai penguat. Kolenkim juga dapat ditemukan pada batang yang aktif membelah, aktif mengalami pembesaran, terus tumbuh, dan pada bagian akar dapat juga ditemukan pada bagian aerial roots, yaitu tadi seperti pertanyaannya Rebecca tadi, mengenai akar gantung dan sebagainya. Pada akar-akar tersebut umumnya terdapat struktur jaringan kolenkim. Pada daun juga khususnya pada axially elongated strand, artinya pada anak tulang daun, di situ percabangan tulang daun ini kan masih terus melebar daunnya. Nah, ini juga jaringan penguatnya adalah jaringan kolenkim. Kemudian pada batang, ini juga pada hollow cylinder around vascular tissue as peripheral longitudinal strands. Artinya pada beberapa jaringan pengangkut itu juga ada yang tersusun oleh beberapa sel jaringan kolenkim. Nah, nanti ketika kita mempelajari jaringan pengangkut itu bisa disebut dengan jaringan kompleks. Artinya di situ tidak hanya ada satu jenis sel, melainkan terdapat banyak jenis sel. Phloem yang merupakan dua sel yang berbeda, kemudian masih ada sel-sel lainnya yang menyusun struktur yang disebut dengan jaringan pengangkut. Ada jaringan parenkimia di situ, ada jaringan kolenkim, ada jaringan sklerenkimia di situ. Sehingga jaringan pengangkut disebut sebagai jaringan kompleks. Oke, ini tadi sudah. Nah, saya akan menunjukkan gambar-gambar di sini. Ini adalah semuanya yang tampak dindingnya berwarna agak gelap ini. Ini merupakan sel-sel kolenkim. Ini juga sel-sel kolenkim. Ini juga sel-sel kolenkim, dan ini juga sel-sel kolenkim. Nah, meskipun demikian, sel-sel kolenkim ini bisa dibedakan menjadi berbagai memiliki nama yang sendiri-sendiri. Karena bentukan penebalan dinding selnya berbeda-beda. Kalau kita lihat
lebih jelas, nanti kalau dicoba dicari kata kuncinya adalah angular kolenkim. Ini merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan hanya pada sudut-sudut selnya. Yang dimaksud dengan sudut-sudut selnya itu adalah sudut-sudut yang tidak berhimpitan dengan sel yang lain dan bentuk struktur rongga antar sel. Jadi yang mengalami penebalan adalah pada bagian sudut-sudut ruang antar sel. Sehingga kalau kita lihat pada gambar ini adalah tidak terbentuk struktur ruang antar sel karena pada bagian ruang antar selnya tersebut terdapat penebalan dinding sel sehingga ruang antar selnya menutup gitu. Pada akhirnya saling berhimpitan dan tidak terbentuk lagi ruang antar sel. Nah, berbeda lagi pada gambar yang ini disebut dengan lamellar kolenkim atau plate kolenkim. Artinya apa? Ini penebalannya bersifat merata pada bagian atas jaringan sejajar. Nih, pada atas dan bagian bawah. Sehingga pada bagian sisi bagian dalamnya itu tidak mengalami penebalan, dan kalau kita lihat secara irisan melintang begini, kita bisa melihat garis-garis atau lapisan-lapisan penebalan dinding sel pada jaringan kolenkim. Ini yang disebut sehingga disebut sebagai lamellar. Nah, ada lagi yang disebut dengan ini lakunar kolenkim. Lakunar kolenkim ini mengalami penebalan dinding sel secara merata seluruh dinding selnya merata dan juga masih terdapat ruang antar sel di sini. Gitu. Jadi kalau kita katakan bahwa penebalan dinding selnya itu untuk jaringan kolenkim ini tidak merata itu artinya ada yang menebal semuanya, ada menebal pada bagian-bagian tertentu. Ini yang terakhir adalah anular kolenkim. Ini adalah kolenkim yang paling jarang ditemukan. Kemudian ini seperti halnya pada angular kolenkim, ini terjadi penebalan yang merata pada seluruh dinding selnya dan mengalami penutupan sehingga rongga-rongga antar selnya menutup. Jadi kalau kita gambarkan itu seperti gabungan pola penebalan dinding sel pada angular kolenkim dan juga lakunar kolenkim. Seluruh sisi dinding selnya mengalami penebalan dan juga mengakibatkan penutupan ruang-ruang antar sel. Akan tapi beda kalau pada angular kolenkim ini masih ada sisi yang tidak mengalami penebalan. Sedangkan pada anular kolenkim ini seluruh sisinya mengalami penebalan dan seluruh rongga antar selnya tertutup. Begitu. Yang terakhir sebelum kita menyelesaikan pertemuan hari ini adalah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini tadi menyediakan sokongan, perlindungan, dan mendukung proses transport air dalam tumbuhan. Pada seluruh tumbuhan, hanya sekitar 10% dari keseluruhan sel tumbuhan tersebut tersusun oleh jaringan sklerenkim. Yang menjadi salah satu ciri khasnya adalah jaringan sklerenkim ini mengalami penebalan dinding sel. Seluruh dinding selnya mengalami penebalan, tapi ada pola-pola yang dimana lebih tebal pada bentukan yang lebih tebal daripada yang lain. Penebalan dinding selnya merupakan dinding sel sekunder. Kemudian semuanya terlignifikasi. Jadi artinya meskipun dinding sel itu susunannya adalah mayoritas oleh lignin, tapi tidak semua lignin. Artinya masih ada selulosa, masih ada hemiselulosa, tapi ditambahkan dengan lignin. Lignin ini bersifat kaku, artinya dan cenderung elastis. Jadi ketika dia mengalami
misalnya di dalam sel tersebut terdapat isi yang banyak air misalnya, sel tersebut bentukannya dinding selnya bisa merenggang, membesar begitu. Tapi ketika air tersebut sudah lewat atau sudah hilang, maka dia akan balik ke bentuk semula seperti ketika sebelum ada air di dalamnya, gitu. Dan sel sklerenchyme ini merupakan sel yang mati. Sudah tidak ada protoplasnya. Sklerenchyme ini vary greatly, artinya sangat bervariasi, baik dari origin atau asalnya, distribusinya, bentuknya, dan juga strukturnya. Secara umum dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu fiber atau serat. Serat ini ukuran selnya lumayan panjang, jadi sekitar 2 mm, tapi sempit. Hanya kurang dari ini sekitar 20 mikrometer. Yang bentukan kedua adalah skleroid. Ini adalah sel yang tereduksi, artinya penebalan dinding selnya ini benar-benar maksimal sampai benar-benar rongga ruang antar selnya itu tidak ada karena terhimpit oleh dinding sel, atau hanya menyisakan sedikit sekali. Berikutnya adalah water conducting sklerenchyme. Water conducting sklerenchyme ini adalah sklerenchyme yang berfungsi untuk mensupport proses transport air di jaringan xilem maupun di jaringan phloem juga sih, ya, tapi umumnya lebih banyak mendukung di jaringan xilem. Nah, ini adalah bentukan fiber. Sklerenchyme dalam bentuk fiber ini relatif panjang tapi sempit untuk bentukan itunya. Ini adalah yang dalam bentuk skleroid, dalam bentuk batu-batu, butiran batu. Kemudian yang ini adalah sklerenchyme sebagai water conducting untuk membantu proses transport. Ini adalah yang disebut dengan xilem vessel, elemen dari xilem yang berbentuk seperti pipa. Ini diambil dari batang Tilia americana, dari kayu Tilia americana. Nah, pada daun, ini contohnya adalah pada daunnya ketel atau Tipa latifolia, daunnya ini bisa dilihat bahwa pada vaskular bandelnya di sini ini terdapat terdapat serat-serat. Nah, serat-serat ini sekali lagi biasanya dekat dengan jaringan pengangkut, tapi ini juga bisa berada pada bagian-bagian yang lain dari batang. Nah, ini yang berwarna merah-merah ini pada bagian di sini adalah jaringan sklerenchyme dalam bentuk serat. Ini pada bagian ujungnya juga. Sedangkan yang ini adalah jaringan sklerenchyme yang ada di dalam vaskular bundle, yang ada di dalam jaringan pengangkut, berkas pengangkut. Nah, jangan salah, yang di sini adalah lumen. Ini adalah sklerenchyme dalam bentuk serat, fab ini tadi, fiber abaksial dan adaksial. Dan kemudian ini yang pada gambar ini water conducting element, sklerenchyme yang berfungsi untuk mengangkut air. Ini yang berukuran besar ini, berbentuk seperti pipa besar ini, inilah yang disebut dengan vessel element yang merupakan jaringan sklerenchyme. Oke. Yang terakhir sebelum saya tutup, bentukan yang lain adalah bentuk tadi sudah saya jelaskan bentuk fiber. Nah, fiber ini dibagi menjadi 2 jenis. Fiber yang pertama adalah fiber yang terkait dengan proses tadi water conducting tadi untuk
berfungsi sebagai disebut dengan ciliary fibers, atau istilah nama lainnya adalah libriform. Libriform ini intinya berfungsi sebagai jaringan pembuluh di jaringan xilem gitu. Nah, berikutnya adalah serat-serat sklerenchyme yang lain adalah extraciliary fibers. Ini disebut juga dengan bast soft fiber. Nah, soft fiber ini penebalan selnya mengalami penebalan dinding sel sekunder sehingga terdapat lignin, tapi sedikit. Mayoritas penebalan dinding selnya komposisi selulosa dan hemiselulosanya lebih banyak daripada ligninnya, sehingga serat yang dihasilkan cenderung lebih mudah putus, lebih tidak kaku ketimbang serat pada jaringan xilem atau ciliary fiber. Nah, di manakah sering ditemukan ciliary fiber extraciliary fiber itu? Ini ditemukan pada banyak tanaman-tanaman serat. Tanaman-tanaman serat produksi itu misalnya tanaman kanabis, bukan kanabis yang ganja ya, kanabis yang hemp, ditumbuhkan memang untuk seratnya, tanaman kenaf, kemudian jute yang digunakan untuk karung goni dan juga untuk kayu-kayu partikel. Nah, ini banyaknya adalah bas ini tadi. Jadi, kayu partikel itu bukan hanya misalnya sisa gergaji atau sisa potongan dari kayu potong, kayu dikotil begitu, kayu yang gelondongan besar seperti itu. Melainkan dicampur juga dengan serat-serat yang dihasilkan oleh tanaman-tanaman seperti tanaman kanabis. Tanaman-tanaman malvasi, tanaman kerabatnya, tanaman rosella, tanaman bunga sepatu, seperti itu. Jadi genusnya sama-sama, familinya sama-sama famili Malvaceae. Nah, ini bentukan selanjutnya adalah bentukan scleroid. Tadi kalau kita sudah melihat mengenai water conducting, ini bentukannya. Kalau scleroid ini bisa dibedakan menjadi brachyscleroid dan juga astroscleroid. Artinya bentukan dari sclerenchyme ini tidak melulu padat kaku dan dinding selnya, bentukan selnya ini kotak ataupun bersudut seperti ini, cenderung padat begini, melainkan juga dapat seperti yang diamati pada gambar ini yang berwarna agak ungu ini, yang berada di antara rongga-rongga ini. Ini disebut dengan astroscleroid yang berbentuk seperti bintang, scleroid bintang. Oke, ya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk minggu depan kita membahas mengenai vascular and dermal tissue. Sampai sini apakah ada ditanyakan sebelum kita mengakhiri kelas hari ini? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya minta nanti mengisi presensi ya, jangan lupa mengisi presensi di si Bejar, sudah saya pasangkan. Kemudian nanti akan saya tambahkan materi di si Bejar, silakan dipelajari. Untuk minggu depan, sebelum kita memulai kelas, setidaknya coba di review kembali, bukan di review kembali ya, jadi membaca terlebih dahulu mengenai jaringan tumbuhan dan juga jaringan dermal atau jaringan pelindung pada tubuh. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga partisipasinya. Kemudian jika belum bisa menyampaikan materi dengan maksimal, sampai jumpa minggu depan dan selamat meneruskan kegiatan hari ini.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.